Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup pastilah akan mengalami pergumulan, pastilah akan mengalami kesesakan dalam hidup, bahkan akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Meskipun begitu banyak berkat Tuhan, meskipun begitu banyak keberhasilan yang diterima, tapi pergumulan demi pergumulan silih berganti, datang dan pergi, akan menghantui setiap orang yang hidup. Karena apa? Karena kita memiliki tujuan hidup, dan hingga sampai kepada tujuan, kita tetap dihantui dengan yang namanya pergumulan. Ya, dalam pergumulan itu bisa berupa pencapaian yang tidak terdapatkan, kemudian daripada itu adanya keraguan-raguan, kemudian daripada itu kekhawatiran, dan juga dalam kehidupan kita ada sungut-sungut yang menghiasinya karena kita sulit untuk bersyukur atas apa yang kita peroleh hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sulit sekali bersyukur, dan itulah pergumulan setiap orang yang hidup. Namun bagi setiap orang yang percaya, dia pasti tahu diri, pasti dia mengutamakan yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan dan mengingatkan bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya baik, dia sangat baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Pemazmur jelas mengatakan itu di ayat 7 ini, bahwa sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan pemazmur dalam perenungannya, dia berbicara kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri, supaya jiwanya yang tidak tenang dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupannya menjadi tenang, dengan memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu baik. Memang tidak begitu jelas apa pergumulan pemazmur pada saat itu. Namun kalau kita baca secara keseluruhan, bisa kita melihat bahwa begitu beratnya pergumulan pemazmur ini. Ya, pergumulannya begitu berat, bahkan pergumulannya dapat dikatakan sampai pada kematian. Dia akan menghadapi kematian. Ya, lilitan tali maut sudah mengikatnya. Dan dengan pengalaman itu, dia melihat perbuatan Tuhan yang besar, melepaskannya dari tali lilitan maut itu sehingga dia bebas. Maka ada pengakuan di ayat 7 ini. Di situ dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, kembali tenang sebab Tuhan sudah berkarya. Kembali tenang sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kembalilah tenang karena esensi, keberadaan, dan Allah itu sendiri adalah baik. Apapun situasi kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Memang ada beberapa orang yang berpikir, selalu mengkritik bahwa di manakah Tuhan? Apakah Tuhan adil? Mengapa
Tuhan kalau disebut dengan adil, begitu banyaknya manusia dibiarkan bebas untuk melakukan kehendak hati mereka masing-masing, ya, melakukan kejahatan, melakukan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Di manakah Allah? Hal tersebut kiranya tidak menjadi pemikiran kita. Jangan melihat situasi kondisi real di mata kita, padahal unsur nyata dalam iman dasar kita mengatakan Allah itu baik, maka mensirnakan semua keraguan, sungut-sungut, dan juga semua kritik-kritik kita terhadap Tuhan. Siapa kita sehingga kita berhak untuk mengkritik Tuhan? Siapa kita sehingga kita berhak untuk menasehati Tuhan? Tidak, kita bukan siapa-siapa. Kita orang biasa. Kalaupun kita menghadapi ketidakadilan, kalaupun kita menghadapi nasib yang mungkin tidak baik, jangan salahkan Tuhan. Refleksikan diri kita bahwa apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar? Apakah kita sudah melakukan cara yang benar? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan secara murni sesuai dengan firman-Nya? Renungkanlah itu, sehingga yakinlah ketika kita melakukan kehendak-Nya, kita akan berbahagia. Sama seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah mereka yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya. Kalau udah merenungkan pasti rela untuk melakukannya. Nah, manfaatnya, keuntungannya ketika kita melakukan firman Tuhan, ayat 3 mengatakan, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam aktivitas kita semuanya, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di dalam pekerjaan, baik dalam sosialisasi diri, aktualisasi diri, bahkan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, mari kita berjalan di jalannya Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Yakinlah dan percayalah, Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita, sehingga kita memperoleh berkat Tuhan yang sudah disediakannya bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau baik. Dengan pemahaman dan kesadaran itu, maka kami tenang karena Tuhan turut bekerja dalam pergumulan-pergumulan dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya senantiasa kami terus menjadi alat-Mu, sehingga dengan ketenangan yang kami miliki dalam dasar di mana Allah itu baik, maka kami juga akan menjadikan dunia ini tenang dengan keberadaan kami menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami mulai pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan bertemu kembali dalam perjumpaan-perjumpaan sapaan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.